Smart listener, kita masih membahas soal keluarga betah dengan udara yang nyaman bersama dengan rekan-rekan dari Apitu. Apitu? Berilmu, berkarya, menuju. Ih, kurang semangat. Pakai ke mikrofon ta. Aduh, udah kedengaran suaranya. Ini seperti AC yang kurang dingin ya. Coba Apitu. Berilmu, menuju sejahtera. Yeay. Tapi kurang kompak, ada yang sejahtera bersama, ada yang menuju sejahtera. Terserah kita deh. Silakan diselesaikan urusan rumah tangganya sebentar ya. Kembali ke pembahasan tadi. Tapi kita mau baca dulu nih. Sebelum lanjut ya, ada beberapa komentar kita mau bacakan di YouTube channel Smart FM Makassar. Para supporternya Api tuh kayaknya udah rame nih dari tadi nongkrongin obrolan kita gitu ya. Kita sapa dulu, ada ini official accountnya Api tuh Makassar loh. Api tuh yes. Ada Randi Effendi, halo selamat malam Om Randi. Terus ada siapa lagi nih? Goa ya, apa kabar Goa? Nasruddin Hasnah, Api tuh yes katanya juga. Ini copy paste aja komentarnya kayaknya ini. Terus Bone ini ya. Kemudian Yona Zevanya, selamat malam, selamat bergabung. Kemudian ada Anggoro Budi, Api tuh yes menyimak pakar pendingin. Cie, berarti cocok kalau saya bilang ini pengendali udara. Avatar ya. Apalagi tadi Om Aziz bilang coba kasih mati saja satu gedung. Pasti tidak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di belakang bahwa si rekan-rekan kita yang hadir dari Api itu ini adalah mereka-mereka yang bahkan sampai sekarang sudah menghandle gedung-gedung besar, korporat-korporat besar gitu ya. Pasti ada tantangan, ada suka duka selama menjalani profesi ini dari awal menggeluti sampai sekarang gitu. Om Samsul apa? Suka dukanya menjadi praktisi pendingin udara, jadi teknisi gitu. Silakan mikrofonnya. Kalau untuk sukanya sih sendiri karena memang kan rutinitas keseharian. Iya, iya. Jadi tidak ada problem sih untuk menjalani hari-hari itu dengan bekerja sebagai teknisi AC. Terus kalau untuk dukanya ya seperti yang dibahasakan Om Aziz. Nota macet. Terus birokrasi yang di instansi-instansi yang ada. Itu aja ya. Berarti dari eksternal gitu ya. Tapi ya. kalau selama bertemu dengan berbagai macam konsumen gitu, dengan permasalahan pendingin udaranya masing-masing, nggak ada masalah ya. Iya, nggak ada masalah. Passion gitu ya. Ini, ya Oke, Om Aziz apa? Suka dukanya atau ada pengalaman mungkin yang paling berkesan selama menangani corporate, mungkin gedung-gedung besar yang aduh ini tidak terlupakan nih kejadiannya, ada nggak sih? Berhubung saya tukang servis AC keliling, jarang ketemu dengan pekerjaan di gedung. Paling ceritanya paling ke rumah-rumah customer saja sebenarnya yang paling sering. Yang paling nggak dilupakan mungkin apa ya, dan mungkin teman-teman juga mengalami. Apa itu? Di Uber anjing tuan rumah. Iya. Dikirain maling lagi. Buka pagar malah yang datang penjaga rumah yang datang. Bukan tuan rumahnya ya. Terus gimana ini tuh? Dia yang kejadian-kejadian lucu aja. Mungkin kalau suka dukanya ya seperti yang Om Samsul tadi katakan ya. Ini pekerjaan sekaligus jadi hobi juga. Jadi ya kita geluti, kita ikuti arusnya kemana dia mengalir. Iya, oke. Karena makin kemari teknologi tentang pendingin juga tuh makin berkembang, makin maju. Makanya salah satu mungkin manfaatnya kita berkumpul seperti ini ya, kita sharing knowledge, ilmu pengetahuan mungkin. Itu yang utama sekali. Ya kalau dukanya ya tadi mungkin yang paling pacem itu. Iya. Silakan sesi curhat dimulai. Ini kayak mewakili semua gitu ya. Oke. Kalau dari Om Masrul apa? Kalau tadi dikejar anjing ya. Om Masrul ada nggak sih kejadian yang tidak bisa terlupakan? Kurang lebih sama sih. Yang tidak terlupakan itu yang harus saya yang datang. Oh gitu. Iya, pernah saya demam tinggi.
sebelum COVID sih. Iya, iya. Harus saya datang. Jadi ya saya bawa anggota, ya sambil saya awasi. Gitu. Jadi tidak bisa kalau bukan saya yang datang. Kenapa seperti itu? Iya. Oke. Si konsumennya nggak mau sama sekali kalau bukan Om yang datang. Iya, itu kan ada yang urgent. Ada yang urgent. Nggak bisa saya kirim orang, nggak bisa. Oke. Harus saya yang datang. Ya, Iya. itu aja mungkin. Di tengah kondisi yang lagi sakit. Bener, kalau saya di tengah jalan meletus lagi ban. Deh. Hujan-hujan lagi. Udah, kodong. Puk-puk dulu, puk-puk. Kehujanan, benar-benar. Ini kerja pendingin tapi lagi panas. Gimana dong ceritanya? Tapi habis itu langsung istirahat gitu ya, nggak kenapa-napa kan Om? Nggak apa-apa. Oke. Itu aja. Intinya kan semua pekerjaan sih harus disenangi, Benar-benar. dinikmati, supaya happy kan. Iya. Ada tantangan dari resikonya masing-masing gitu ya. Kalau sukanya, ya kita suka-suka sih. Kita teman bertambah. Kalau konsumen bertambah berarti teman bertambah lagi. Betul. Iya, benar. Saya sebenarnya senang kalau kerja rumah-rumahan. Ya, karena kita bisa iya. Iya. Kopi, teh, mungkin makan apa gitu ya. Iya. Kalau konsumen yang baik itu ya kita atur jamnya. Oh, jam makan siang kita di sana. Tapi pernah nggak sih datang begitu, sudah datang saja selesai pulang, biar air minum nggak dikasih? Ada juga gitu ya. Terlalu udah makidi. Oh kasihan. Coba kalau Om datang ke rumah saya pasti saya hidangkan Om. Air gelas. Ada lagi? Di jadwal memang ini jam berapa kita? Iya. Sesuai jam makan siang ya. Oke. Om Benyamin apa Om? Ya sukanya memang kalau kerja teknisi pendingin ya mungkin yang lain ada ya. Saya rasakan sewaktu saya COVID ini ya, musim COVID, teknisi AC itu tidak pernah kekurangan job. Betul. Yang lain sepi, yang lain tidak ada kerjaan, teknisi AC jalan terus. Karena orang di rumah kan ya. Di rumah, semakin di rumah semakin AC-nya harus diservis karena jalannya terus menerus. Jadi itu sukanya tuh enak. Oke. Tidak ada sepinya pekerjaan. Terus apa? Kalau dukanya ya gimana ya? Ya itu pertama tadi nota macet. Semua pasti itu nota macet. Iya. Terus persaingan makin banyak. Walaupun APIT ini kita sebenarnya positif juga ya. Kita membantu orang, tetapi kalau kita dapat SDM yang kurang bagus, ketika kita membina dia pintar, dia kasih hancur harga. Nah, ada juga yang gitu. Oh gitu ya. Jadi karena mereka sudah pintar saya tahu gini, sembarang kerjanya, gitu, merusakin harga gitu. Benar. Memberikan harga di bawah standar gitu ya. Akhirnya jadi kayak pekerjaan ini tidak ternilai. Betul. Gitu ya. Padahal ini apa ya? Istilahnya harus penuh ketelitian, fokus juga karena kalau sembarang tidak jadi. Betul. Barang-barang. Itu gitu. saja mungkin. Tidak ada peristiwa-peristiwa yang kayak Om Asrul tadi, kayak Om Aziz mungkin. yang tidak bisa dilupakan gitu. Gimana ya? Ya. Ya pernah keteledoran juga ya, mungkin ada bahaya kalau kerja ini juga kena hati-hati, tidak perhatikan keselamatan kerja ya, ada kesetrum itu mungkin kesetrum, ada kadang pergi sudah janjian ke konsumen, sudah keluar daerah sampai sana tidak ada orangnya. Wah, itu sudah repot. Pernah seperti itu? Sudah pernah begitu. Sudah. Wow. Terus ganti rugi atau gimana? Ya enggak juga, kita enggak terlalu menuntut kok gitu. Berarti pulang aja langsung? Iya pulang aja, sudah telepon ini saya sudah di rumah nih. Lagi keluar tiba-tiba ada acaranya. Waduh, sedih banget. Itulah suka dukanya. Iya. Kalau misalnya kayak gini, anggapan-anggapan miring orang gitu terhadap profesi ini sebagai praktisi, sebagai teknisi, pernah mengalami seperti itu dan cara mengatasinya, cara menanggapinya seperti apa? Oh iya, boleh dari saya. Ya. Tanggapan miring dari konsumen biasanya karena era maju gini ya, mereka konsumen merasa, kayaknya saya takut ditipu. Nah, ini kerusakannya sepertinya
dianggap kita mau curangi dia, nah, itu banyak. Tapi kita anggap biasa aja karena ya kita harus sabar. Kita kan menunjukkan bahwa betul rusaknya ini. Kadang saya bilang coba aja panggil teknisi lain suruh periksa gitu nanti. Akhir-akhirnya nanti dia telepon juga kayak gitu. Akhirnya langsung repeat order gitu ya. Intinya tetap amanah. Tetap aman. Ada lagi Om Masrul mungkin cibiran-cibiran atau anggapan miring orang tentang profesi ini? Iya pastilah. Kita kan masuk ke ruang privasinya, ya, ke kamarnya, kamar pribadinya. Saya justru senang kalau diawasi. Oh gitu. Iya. Kalau sendiri, ya kita jadi was-was juga. Resi kan, ya macam-macam lah. Pernah teman sih bukan saya, AC-nya rusak. Ya. Kadang kan kita ke susu langsung kerja, padahal memang AC-nya rusak. Nah, si konsumen minta dicuci, dinyalain. Ternyata nggak mau dingin. Nah, si konsumen komplain kan? Iya. Iya, seolah-olah kita yang rusakin. Wah. Kan jadi masalah. Iya, terus. Iya, ada juga yang berbuat kena begitu. jebakan Batman katanya. Ada yang berbuat begitu. Betul. Tapi tidak dipungkiri juga banyak teman-teman teknisi. Ya memang. Ya, ada yang nakal juga. Ya nakal. Makanya kita sih berharap semua yang merasa dirinya pekerja HVAC pendingin supaya terdaftar masuk ke organisasi, terserah mau masuk organisasi mana agar paling tidak terdata lah. Betul. Terdata bahwa si A ini rumahnya di mana. Paling tidak begitu. Saya sebenarnya senang kalau mereka semua masuk. Mereka masuk, paling tidak kita bisa kasih pengalaman apa segala macam bahwa benar-benar. Kalau kita jujur itu justru lebih bagus rezekinya. Ya, benar-benar. Jadilah yang amanah gitu ya. Betul. Oke. Ada lagi? Oke, tapi gini, tadi yang sempat benar yang dikatakan Om Asrul gitu ya, ketika misalnya tergabung dalam satu asosiasi, organisasi, profesi gitu ya, selain kita punya support system, kita nambah jejaring, ada ilmu tadi, kita kesusahan ada yang bantu, juga bisa terdeteksi atau istilahnya satu jalur lah semuanya. Kan kalau setiap profesi ada etikanya masing-masing gitu ya, at least kita tahu etika yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam menjalani profesi ini. Jadi semua yang ada menjalani bidang pendingin udara ini, harapannya sih bisa masuk api itu ya, biar bisa terbuka pikirannya gitu. Nah, sebelum kita akhiri obrolan kita ini dan nanti ngajakin untuk smart listener atau yang mendengarkan kita malam hari ini untuk gabung di api itu, caranya seperti apa? Saya pengen masing-masing deh atau siapapun dari rekan-rekan ini untuk berbagi tips bagi smart listener cara memilih. Kalau misalnya kita pengen beli pendingin udara yang baru gitu ya, apa yang harus diperhatikan gitu, biar nggak asal-asal beli aja gitu, nggak lama pakai langsung rusak. Ada? Silakan, Om Samsul. Iya, jangan sebut brand, secara umum aja. Ya oke, yang tips untuk sebelum membeli AC itu yang pertama yang perlu kita ketahui itu luas ruangan yang harus dihitung, kapasitasnya berapa luasnya. Terus baru kita menentukan kapasiti AC-nya sesuai kebutuhan ruangan yang diminta. Seperti itu. Kalau 1 PK, 2 PK itu coveragenya berapa luas? Ada rumus tersendiri sih untuk luas ruangan. Misalkan 2x3 atau 3x3 ya cukup untuk yang setengah PK. Seperti itu. Terus yang perlu diperhatikan lagi itu daya listrik yang ada di rumah. Takutnya kita membeli kapasitas AC yang besar, kapasitasnya besar, listrik yang tidak mampu di rumah. Akhirnya malah merusak juga betul. Kan ya. Tidak mampu dinyalain, pasti jeglek. Ya saya kira seperti itu. Oke, baik. Tips-tips cara bergabung untuk jadi bagian keluarga dari api itu caranya seperti apa dan dapat informasinya di mana? Silakan Pak Sek. Kalau untuk cara bergabung sih mungkin
yang paling gampang kalau ada teman atau rekan yang sudah bergabung. Pertama, yang kedua bisa lewat akun media sosial juga bisa. Di mana akun medsosnya? Akun medsosnya di Apitu Sulselbar, ada di Facebook. Di Instagram saya nggak tahu aktif atau enggak ya, karena adminnya aktif ya. Oke. Saya nggak, kebetulan adminnya nggak hadir ini malam. Atau kalau mau yang lebih up to date lagi, yang sekarang lagi digalakkan atau lagi dipush oleh DPP adalah bergabung lewat akun resminya langsung, apitu.id. Jadi nanti di dalam sistem itu namanya IMS Electronic Management System. Jadi secara nasional nanti semua anggota akan ada dalam sana dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita sekarang sudah ada di berapa DPD? Saya lupa angka pastinya. Sudah ada di 25 mungkin. Bisa intinya bisa mendaftar online. Jadi di sana nanti akan dikasih petunjuk lah step by step apa-apa saja yang dibutuhkan untuk di-input datanya. Baik. Selama dia praktisi dan bergelut di bidang HVAC. Jadi tidak harus tukang servis. Mungkin dia corporate pedagang di bidang itu, atau dia di dunia intinya semua yang bergelut sekolah, di bidang sekolah akademi bisa juga. Guru dosen juga. Intinya sejalur pendingin udara gitu ya. Semuanya boleh langsung cek ke Facebooknya, ada tadi Apitu Sulselbar, di Instagram ada Apitu Sulsel, kemudian di websitenya bisa langsung cek apitu.id. Terima kasih banyak semuanya sudah hadir, sukses untuk semuanya dan kegiatannya dilancarkan nanti bulan Ramadan ya. Boleh kita jalan-jalan ke sini lagi nanti. Dan terima kasih juga untuk Anda smart listener sudah mendengarkan kami yang belum sempat disapa satu-satu di YouTube. Terima kasih, kita ketemu lagi minggu depan. See you, bye-bye.